selamat siang. Saya Angelina Talia Aritonang Simaremare dengan NIM C0D018007, program studi perpajakan kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya di sini akan memaparkan suatu materi, konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa wesel, serta dividen. Akuntansi utang pajak PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Pajak penghasilan Pasal 21 sebagai utang pajak dapat terjadi apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran gaji dan sejenisnya kepada pegawai. Utang PPh Pasal 21 terjadi karena PPh yang terutang atas pegawai atau karyawan, pelunasannya dilakukan dengan cara dipotong oleh pemberi kerja, dan kemudian akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Besarnya potongan PPh Pasal 21 yang akan diakui sebagai utang oleh pemberi kerja harus dihitung oleh pemberi kerja dengan memperhatikan keseluruhan penghasilan yang diberikan kepada karyawan pada bulan yang bersangkutan dan pada bulan-bulan sebelumnya. Akuntansi PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman. Saat terutangnya pajak penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayar, dan jatuh tempo, saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Saat terutangnya PPh Pasal 23 atas imbalan atau biaya bunga adalah pada saat bunga dibayarkan atau dicatat sebagai utang, peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi. Akuntansi PPh Pasal 23 atas sewa. Tarif PPh Pasal 23 atas sewa harta ditetapkan sebesar 2% dengan ketentuan jika si penerima imbalan sewa tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dinaikkan menjadi 4%. Tidak semua imbalan sewa harus dipotong PPh Pasal 23. Berikut ini jenis sewa yang tidak dipotong PPh Pasal 23, yaitu imbalan sewa yang dibayarkan atau terutang kepada perbankan yang berstatus subjek pajak dalam negeri, imbalan sewa tanah maupun bangunan, imbalan sewa kapal laut, yang dibayarkan atau terutang kepada pihak yang mempunyai surat izin usaha di bidang pelayaran atau pengangkutan di laut. Imbalan sewa kapal terbang atau pesawat udara, yang dibayarkan atau terutang kepada pihak yang mempunyai izin usaha di bidang penerbangan. Akuntansi utang pajak PPh 26 SPLN. Mencari tahu apakah transaksi dilakukan dengan seseorang yang merupakan subjek pajak luar negeri, seperti pastikan negara SPLN memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia. SPLN mengisi form DGT atau Surat Keterangan Domisili atau SKD. Bisa juga melalui portal online DJP. Melakukan perhitungan PPh 26 sesuai dengan P3B atau tax treaty yang berlaku. Jika tidak memiliki persyaratan, maka perhitungan SPLN menggunakan aturan umum PPh 26 dengan besaran pajaknya 20%. Aturan umum PPh Pasal 26 tersebut ialah tarif 20% atau final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak. Akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Utang wesel pada dasarnya merupakan utang jangka pendek. Maka dari itu, utang ini cukup diminati banyak pihak. Karena selain perjanjiannya yang jelas, utang wesel juga membuat beban relatif jadi pendek. Utang wesel ada dua jenis, yaitu utang wesel yang tidak berbunga, serta utang wesel yang berbunga. Utang dividen. Utang dividen adalah dividen yang dapat dibayar sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan, tapi pada akhir periode belum dibayar dan dicatat sebagai hutang dividen. Hutang dividen timbul jika pembagian laba diumumkan oleh perseroan. Pembagian laba yang tidak diumumkan tidak menimbulkan utang. Menurut ketentuan pajak, pajak telah terutang pada saat pengumuman pembagian laba, bukan pada saat pembayaran. Karena itu, pembayar dividen wajib menyetor pajak atas dividen kepada negara pada saat yang ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih.
Selamat siang.